wartawan, Pak. Jadi Direkam lagi. jadi memang untuk sawit, Jangan lupa direkam ini. jadi untuk sektor sawit juga di aspek keberlanjutan itu sudah memasukkan salah satu prinsip-prinsip dalam standar yaitu di mana terkait dengan sosial ya. Nah, dan juga aturannya sudah semakin ketat, maka setiap auditor harus berverifikasi terstandarisasi terkait dengan ASA 8000 ya. Nah, jadi ini yang menarik bahwa melihat dalam konteks pertambangan Di situ maupun aja, di balik pintu itu. dengan isu deforestasi ini menjadi sebuah diskusi yang cukup gapnya cukup lebar. Tetapi di sini saya mungkin pertama mau menanggapi ya terkait dengan kapitalisme. Nah, mungkin teman-teman saya ngasih clue aja karena ini pengalaman saya ketika saya melakukan kegiatan audit. Dulu di RSPO ISPO itu saya skopnya domestik saja, tetapi ketika di ICC saya melihat dalam skop yang lebih luas karena saya melakukan kegiatan audit di berbagai negara. Ini yang menarik adalah terkait dengan traceability. Oke, rantai pasok ternyata saya rasa ini ada kaitannya dengan konsep bagi opini saya ya, ini ada kaitannya terkait dengan terkait dengan konsep pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kalau misalnya kita melihat salah satunya terkait dengan pendekatan pengeluaran, itu konsep pertumbuhan suatu negara dari GDP atau PDB-nya itu Y sama dengan CIG X min M. C-nya itu consumption, investment, government expenditure, ekspor impor. Nah, coba kita, ini saya kasih clue saja, barang-barang sawit, barang-barang pertambangan, apakah komoditas ekspor atau tidak? Itu dulu. Kemudian yang kedua, mengapa kondisinya kita selalu tertekan melemah terhadap dolar? Artinya apa? Bahwa produk-produk ini secara langsung memang diarahkan untuk kegiatan ekspor. Dan kaitannya dengan kapitalisme apa? Siapa orang yang mendapatkan kepentingan dari adanya kegiatan ekspor ini? Mungkin nanti teman-teman dari sosial bisa melihat hal-hal tersebut karena memang di pengalaman saya. Kenapa saya katakan seperti itu? Beberapa big companies itu dia punya perusahaan grup, kemudian anak perusahaan, bahkan perusahaan bayangan. Dan yang lebih menarik adalah ada supply chain di sana. Mulai dari hulu maupun hilir, itu mereka melakukan transaksi. Contoh, saya tidak bicara pertambangan, saya bicara sawit. Sawit di Indonesia selalu isunya bagaimana terkait dengan kesejahteraan pekerja dan lain-lain. Sawit ini dalam bentuk rupiah, tetapi ketika diekspor itu dalam bentuk dolar dan gapnya terlalu jauh. Untuk meningkatkan gap itu maka harus ditransaksikan sehingga tidak ada gap yang terlalu besar. Namun proses transaksinya ini hanya berlangsung dari perusahaan antar perusahaan yang memang dalam satu grup tetapi beda entitas. Nah, ini adalah fenomena yang menarik. Siapa yang mengambil keuntungan di sini? Ketika kita bicara kapitalisme, yaitu tadi 2% orang yang akhirnya mempengaruhi aset di Indonesia. Apakah kita harus berdiam diri? Ya saya tidak tahu. Mungkin harapannya kita sudah mulai peka terhadap kondisi ini. Kemudian yang kedua, ini menarik terkait dengan isu deforestasi. Saya mau menanyakan kepada bicara ya, Mr. Gary. Boleh saya bertanya, sebutkan negara maju yang tidak merusak hutannya, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua,